العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian kita berkaitan dengan integrasi tauhid uluhiyah dalam sistem dan penerapan hukum Allah. Sebuah bahasan kutipan faedah dari mahakarya Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam tafsir beliau yang berjudul Adwa'ul Bayan. Risalah ini disusun oleh Imam Al-Haramain, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais hafizahullahu ta'ala. Kita sampai di pertemuan yang ketiga, Al-Mawdi'u Tsani. Telah berlalu penjelasan bahwasanya risalah ini terdiri dari 4 bahasan. Kita sampai di bahasan yang kedua, Al-Mawdi'u Tsani, yaitu tafsir berkaitan dengan surat Al-Kahfi. Berkata penulisnya rahimahullah, tafsiru qawlihi ta'ala wa la yushriku fi hukmihi ahada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yusyriku, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan di sana sekutu atau tandingan dalam hukum-hukumnya bagi seorang pun, siapapun dia, tidak malaikat, tidak pula nabi, lebih-lebih lagi kepada yang selain mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hak untuk menetapkan hukum dan syariatnya hanya kepada dirinya saja. Allah tidak menjadikan di sana adanya sekutu dan tidak ridha pada yang demikian. Sebagaimana dalam risalah Thalathatul Usul dikatakan, innallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tidaklah ridha sama sekali untuk dipersekutukan oleh siapapun dalam peribadatan kepadanya, dan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari bentuk-bentuk ibadah. Qala wa qawluhu ta'ala wa la yushriku fi hukmihi ahada, qara'a hadha al-harfa amatus sab'ah ma'ada Ibn Amir. Para qurra yang 7 membaca dengan bacaan wa la yushriku fi hukmihi ahada. Qurra yang 7 yaitu Nafi', Al-Madani, Ibn Katsir Al-Makki, Abu Amr Al-Basri, Asim Al-Kufi, Hamzah Al-Kufi, dan Al-Kisai Al-Kufi, serta yang terakhir Ibnu Amir. Keenam dari para ahli qiraah membaca dengan bacaan wala yusyriku fi hukmihi ahada. Bacaan wala yusyriku fi hukmihi ahada, la yusyriku bil ba'il muthannah at-tahtiyah, yaitu ya, wa dhammil kafi 'ala al-khabar, dan huruf akhirnya yaitu kaf di dhammah, la yusyriku, wala nafiyah, adapun lanya la nafiyah. Wal makna, maka maknanya wala yusyrikullahu jalla wa ala ahadan fi hukmihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat satupun sekutu na'am dalam hukumnya. Bermakna Allah tidak ridha untuk dijadikan bagi Allah sekutu dalam hukumnya. Balil hukmi lahu wahdahu jalla wa ala, la hukma li ghairihi albattah. Bahkan hukum itu hanya baginya saja semata. Tidak ada hukum bagi selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk menetapkan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal halalu ma ahallahu Allah ta'ala. Jadi perkara yang halal adalah segala apa yang Allah halalkan. Wal haramu ma harramahu. Dan perkara yang haram adalah segala apa yang Allah haramkan. Wad dinu ma syara'ahu. Dan agama adalah segala apa yang telah Allah syariatkan. Naam. Jadi tidak diperbolehkan untuk mengada-ngadakan syariat, menandingi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau merubah-rubah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sana dari kalangan para ulama yang menganggap bahwasanya al-ibtida', mengada-ngadakan kebid'ahan, syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Itu termasuk dari jenis-jenis kesyirikan. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di antara dalil mereka firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din alam ya'dam bihillah. Apakah bagi mereka itu ada sekutu-sekutu yang menetapkan syariat-syariat bagi mereka dari agama ini yang itu tidaklah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga dalam risalah beliau Fadlul Islam meletakkan sebuah judul bab, babu ma jaa'a annal bid'ata asyaddu minal kabair. Beliau meletakkan bahasan bab bahwasanya kebid'ahan itu lebih dahsyat keburukannya dibandingkan dosa-dosa besar. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Lihat bagaimana beliau berdalil dengan ayat berkaitan dengan kesyirikan atas sebuah kebid'ahan. Naam. Wal qada'u ma qadahu. Dan qada' ketetapan hukum itu adalah apa yang telah Allah tetapkan. Wa qara'a Ibnu Amir minas sab'ah wa la tusyrik. Ibnu Amir Asy-Syami, salah seorang dari ahli qiraah yang 7, beliau membaca dengan bacaan wa la tusyrik bi dhammi ta al-muthannah al-fawqiyah dengan ta wa sukunil kaf bi sighatin nahi, dan huruf akhirnya disukun majzum karena masuk padanya la nahiyah. Kalau qiraatul jumhur lanya la nafiyah. Adapun qiraah Ibnu Amir lanya la nahiyah, maka fi'ilnya majzum. Apa maknanya? Maknanya ay la tusyrik ya nabi Allah. Janganlah engkau mempersekutukan Allah wahai nabi Allah, dan khitab kepada nabi, khitab kepada umatnya. Aw la tusyrik ayyuhal mukhatab ahadan fi hukmillahi jalla wa ala. Atau maknanya, wahai kalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian mempersekutukan seorang pun dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Bal akhlis al-hukma lillahi min syawaibi syirki ghairihi fil hukmi. Bahkan yang harus kalian lakukan adalah memurnikan, mengikhlaskan hukum. Sepatutnya bagi kalian untuk memurnikan, membersihkan, mengikhlaskan hukum itu segalanya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, membersihkannya, memurnikannya dari kontaminasi kesyirikan kepada selainnya dalam hukum. Wa hukmuhu jalla wa ala al-madhkur fi qawlihi wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, wa la yusyriku fi hukmihi ahada syamilun likulli ma yaqdihi jalla wa ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidaklah mengangkat menjadikan sekutu dalam hukumnya seorang pun. Ini mencakup segala apa yang telah Allah tetapkan dalam hukum-hukumnya. Wa yadkhulu fi dzalika at-tasyri' dukhulan awwaliyan. Mencakup dalam ayat tersebut adalah tasyri', penetapan syariat, hukum konstitusi. Dia masuk dalam kategori yang pertama dalam ayat ini. Wa ma tadammanathu hadhihi al-ayatul karimatu min kaunil hukmi lillahi wahdahu la syarika lahu fihi ala kiltal qira'ataini jaa'a mubayyanan fi ayatin ukhar. Dan apa yang terkandung dari ayat yang mulia ini, wala yusyriku fi hukmihi ahada, Allah tidak mempersekutukan, mengangkat sekutu dari seorang pun pada hukum-hukumnya. Terkandung dalam ayat ini bahwasanya hukum itu hanya milik Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah padanya. Jadi di atas dua bacaan, wala yusyriku fi hukmihi ahada dan wala tusyrik fi hukmihi ahada, di atas dua bacaan ini datang penjelasannya dan rinciannya dalam ayat-ayat yang lainnya. Kaqauli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dan ini pembatasan nafi, kemudian datang padanya isbat, pengecualian, menunjukkan pembatasan mutlak, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kemudian Allah kait yang demikian dengan tauhid ibadah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kalian untuk kalian janganlah beribadah kecuali hanya kepadanya. Janganlah kalian mengambil hukum kecuali hukumnya.
Wa qaulu ta'ala inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu. Tidak ada hukum kecuali milik Allah saja, kepadanya lah aku bertawakal. Dan tawakal tidak boleh kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu ay imtithali hukmihi, itu dalam pelaksanaan terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala tawakkal. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Dan tawakal termasuk dari ibadah. Wa qaulu ta'ala wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apa saja yang kalian perselisihkan padanya dari sesuatu, syai' di sini nakirah. Naam, dalam konteks syarat, apa saja yang kalian perselisihkan padanya dari sesuatu, ditambahkan pula padanya min, menunjukkan penekanan atas keumumannya. Apa saja, permasalahan sepele, permasalahan besar, nah permasalahan berkaitan dengan syariat, duniawi, ukhrawi, semuanya apa yang kalian perselisihkan, fa hukmuhu ilallah, maka hukumnya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa ay yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian itu, yaitu bahwasanya apabila Allah subhanahu wa ta'ala saja yang diseru, kalian kufur. Adapun apabila Allah dipersekutukan, jadikan tandingan-tandingan dalam ibadah, dalam hukumnya, kalian beriman. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir, hukum itu hanya bagi Allah al-aliyyil kabir. Naam. Wa qaulu ta'ala wa kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bagi Allah sajalah hukum. Di sini dikedepankan ma haqquhu ta'khir, taqdimu ma haqquhu at-ta'khir, berfaedah pembatasan. Lahul hukmu ay hanya miliknya sajalah hukum itu, segala hukum. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walahul hamdu fil ula wal akhirah. Walahul hamdu, di sini dikedepankan jar dan majrur menunjukkan pembatasan. Bagi Allah sajalah segala puji di dunia maupun di akhirat. Walahul hukmu, dikedepankan lagi jar dan majrur menunjukkan pembatasan, dan hanya bagi Allah sajalah hukumnya, dan hanya bagi Allah sajalah segala hukum. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Sebagaimana alhamdu, alif lam di situ menunjukkan na'am istighraqiyah khususan, dan lamnya menunjukkan kepada makna ikhtisas. Begitu pula dalam lahul hukmu. Wa qalu ta'ala afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan siapa yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum yang yakin. Wa qalu ta'ala qul afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Katakanlah kepada mereka, apakah kepada selain Allah aku mencari hakim yang menghukumi, sementara dialah yang telah menurunkan kepada kalian kitab tersebut mufassala, secara terperinci. Tidak butuh na'am untuk manusia itu merujuk kepada tahkim al-qawanin al-wad'iyyah. Tidak butuh untuk merujuk kepada hukum-hukum dan rancangan-rancangan undang-undang yang dirancang oleh badan legislatif manusia-manusia fasik. Karena dalam Al-Quran, dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala telah datang segala yang terperinci, telah datang segala solusi untuk peradaban umat manusia secara terperinci. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan selain daripada itu dari ayat-ayat yang menegaskan, menunjukkan bahwasanya wajib bagi manusia untuk menjadikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sumber dasar landasan segala hukum yang menghukumi mereka dan mengatur mereka. Wa yufhamu min hadhil ayat ka qawlihi wa la yusyriku fi hukmihi ahada, dan bisa dipahami juga dalam ayat-ayat yang demikian ini sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yusyriku fi hukmihi ahada, tidaklah Allah menjadikan, mengangkat sekutu dalam hukumnya seorang pun.
anna muttabi'i ahkamil musyarri'in ghaira ma syara'ahu Allah annahum musyrikuna billah. Naam, bahwasanya siapa yang berittiba mengikuti hukum-hukum badan legislatif para musyarri', para dewan legislasi yang merancang undang-undang, merancang hukum-hukum selain apa yang Allah syariatkan, maka mereka itu adalah musyrikun billah. Mereka telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang mengikuti hukum-hukum al-musyarri'in tadi. Adapun musyarri'innya mereka kufar, taghut. Mereka telah melampaui batasan mereka dengan menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyahnya. Menjadi hakim, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Yang memperturutkan, mentaati, mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan oleh para musyarri', mengakuinya, menganggap hukumnya teranggap, maka dikatakan di sini annahum yusyrikuna billah. Wa hadzal mafhum jaa'a mubayyanan fi ayatin ukhra. Dan mafhum dari ayat ini bahwasanya mereka yang berittiba mengikuti hukum-hukum rancangan badan legislatif para musyarri'in yang menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala, mafhumnya yang demikian ini telah dijelaskan pula di ayat-ayat yang lainnya. Kaqaulihi fi man ittaba'a tashri'a asy-syaitan fi ibahatil mayyitah bid'wa annaha dabihatullah. Sebagaimana orang-orang yang berittiba mengikuti syariatnya syaitan dalam penghalalan terhadap bangkai. Alibi dakwaan mereka bahwasanya bangkai itu mati karena takdir dari Allah, Allah yang mematikannya. Maka kalau begitu, bangkai-bangkai yang mati itu adalah sesembelihan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala kabarkan yang demikian. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Jangan kalian memakan segala apa yang tidak disebut padanya nama Allah, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan, mewahyukan kepada wali-wali mereka untuk mendebati kalian, untuk melemparkan syubhat-syubhat kepada kalian. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan sungguh apabila kalian mentaati mereka, maka sesungguhnya kalian benar-benar adalah orang-orang yang musyrik. Fasarraha bi annahum musyrikuna bi ta'atihim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan secara gamblang bahwasanya mereka itu teranggap musyrik karena sebab ketaatan mereka terhadap aturan yang ditetapkan oleh syaitan tadi melalui perantara wali-walinya. Wa hadzal isyraqu fit ta'ah. Dan ini adalah tindak kesyirikan dalam ta'ah, syirkut ta'ah. Wa ittiba'ut tasyri' al-mukhalif lima syara'ahu Allah Ta'ala huwal muradu bi'ibadati syaitan. Dan yang dimaksud dengan peribadatan kepada syaitan di sini adalah tindakan ittiba, mengikuti apa yang telah disyariatkan, ditetapkan oleh syaitan melalui wali-walinya tadi, yang itu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan bangkai, mereka menghalalkan. Naam. Kemudian ditaati yang demikian itu, maka semuanya teranggap telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tindakan mentaati syariat selain syariat Allah, mengikuti selain syariat Allah, ini teranggap sebagai peribadatan kepada syaitan, sebagaimana yang dikabarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah menetapkan perjanjian dengan kalian wahai anak Adam, jangan kalian mengibadahi syaitan. Apa makna ibadah di sini? Apakah konsepnya meyakini bahwa syaitan itu memiliki hak rububiyah? Naam, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan alam semesta? Tidak. Tapi konsep ibadah di sini sebagaimana dalam ayat wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, yaitu syirik ketaatan. Maksud padanya syirik ibadah. Alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Allah katakan, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata, maka ibadailah aku saja.
inilah jalanku yang lurus. Taatilah aku saja dalam hukum-hukum, dalam aturan-aturan dan dalam syariat-syariat. Qaulu ta'ala an nabiyhi Ibrahim, begitu pula firman Allah tentang nabinya Ibrahim ketika beliau berkata, ya abati la ta'budi syaitan, wahai bapakku janganlah engkau mengibadahi syaitan, mentaati syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya, karena sesungguhnya syaitan itu bermaksiat kepada Ar-Rahman. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Tidaklah mereka itu berdoa, beribadah kecuali kepada syaitan yang membangkang. Ma ya'buduna illa syaitanan. Tidaklah mereka itu mengibadai kecuali mengibadai syaitan. Wadhalika bittiba'i tashri'ihi. Bagaimana konsep peribadatan kepada syaitan? Bagaimana konsep peribadatan kepada syaitan? Dikatakan di sini yaitu dengan ittiba, mengikuti syariatnya syaitan. Nah, melalui para wali-walinya yang menetapkan syariat-syariat di muka bumi ini menggantikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walida, maka dari itu samallahu ta'ala alladziina yuta'una fi ma zayyanu minal ma'asi syuraka'a fi qouli ta'ala wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikiina qatla auladihim syuraka'uhum. Nah, Allah Subhanahu wa taala menamakan sosok-sosok yang ditaati pada apa yang mereka telah menghiasi, mempercantik dari kemaksiatan-kemaksiatan itu, mereka dinamakan sebagai sekutu-sekutu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekutu-sekutu mereka itu telah mengkamuflasekan, mempercantik kepada kebanyakan kaum musyrikin tindakan membunuh anak-anak mereka. Nah, dihiasi, dipercantik, dikamuflasekan menjadi sesuatu yang dibenarkan. Syahidnya di sini bahwasanya para syaitan itu disebutkan sebagai syuraka. Nah, dan yang mentaati para syaitan dalam hukum-hukum dan aturannya yang menjadi syariat Allah dinamakan dengan musyrikin. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam hada li Adi bin Hatim radhiyallahu anhu lamma sa'alahu an qawlihi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Dan yang demikian ini konsep kesyirikan dalam ketaatan telah dijelaskan oleh Nabi SAW kepada Adi bin Hatim ketika beliau merasa iskal atau bingung berkaitan dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengkabarkan bahwa ahlul kitab itu menjadikan rahib-rahib, pastor-pastor, pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah. Maka Adi bin Hatim sebagai mantan ahlul kitab, yang terbesit dalam benak beliau bahwasanya yang dimasukkan dalam ayat ini kaum Nasara ahlul kitab itu menyembah para pendeta-pendeta mereka dalam konsep rububiyah. Padahal tidak demikian adanya. Makanya Adi bin Hatim merasa iskal terhadap ayat ini. Kami dahulu tidak menjadikan pendeta-pendeta kami sebagai rob-rob yang kami beri hak rububiyah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, fabayyana lahu annahum ahallu lahum ma harramallah. Maka Nabi menjelaskan bahwasanya para pendeta-pendeta tersebut menghalalkan bagi pengikutnya dari kalangan ahlul kitab apa yang Allah haramkan. Wa haramu alaihim ma ahallallah. Dan mereka pun sebaliknya mengharamkan atas pengikutnya apa yang Allah halalkan. Fattaba'uhum fi dzalik. Maka kemudian diikuti, para pengikutnya mengikuti aturan-aturan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh pendeta-pendeta dan rahib-rahib tersebut. Wa ana dzalika huwa ittikhaduhum iyyahum arbaba. Dan itulah yang dimaksudkan dengan tindakan mengambil dan menjadikan rob-rob dan pastor-pastor itu sebagai rob-rob. Teranggap rob karena mereka memberi dan mengakui bahwasanya pastor-pastor dan pendeta-pendeta itu memiliki hak rububiyah sebagai penetap syariat. Kemudian mereka mentaatinya, memberikan hak uluhiyah. Jadi mereka terjatuh dalam syirik rububiyah dan syirik uluhiyah. Wa min asrahil adillah fi hada, dan termasuk dari dalil-dalil yang gamblang yang paling jelas dalam bahasan ini, Allah Jalla wa Ala fi suratin Nisa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, bayyana anna man yuriduna an yatahakamu ila ghairi ma syara'ahu Allah yata'ajjab min za'mihim annahum mu'minun.
Anna Allah Jalla wa Ala fi surah An-Nisa bayyana anna man yuriduna an yatahakamu ila ghairi ma syara'ahu Allah yata'ajjab min za'mihim annahum mu'minun. Wa ma dhalika illa li anna da'wahum al-iman ma'a iradati at-tahakumi ila at-taghuti balighatun min al-kadhibi ma yahsulu minhu al-ajab. Termasuk dari segamblang-gamblang dalil yang menunjukkan bahwasanya tindak mengambil hukum selain hukum Allah adalah kesyirikan. Dalam surat An-Nisa Allah tegaskan bahwasanya yang menghendaki, menginginkan untuk berhukum, merujuk, jadikan hukum taghut sebagai hakim, berhukum kepada selain apa yang Allah syariatkan, maka mengherankan urusan mereka. Mereka menyangka diri mereka beriman, mendakwakan iman, tapi di sisi lain mereka jatuh dalam kontradiksi yang hebat, yaitu menghendaki, menginginkan untuk berhukum kepada taghut, menjadikan taghut sebagai sumber dasar landasan hukum mereka, dan mereka terima yang demikian itu sebagai rujukan. Yang demikian ini adalah sepuncak-puncak kedustaan, sepuncak-puncak kontradiksi. Di mana pada yang demikian itu menghasilkan sebuah keheranan yang besar, bagaimana mereka mendakwakan iman tapi di sisi lain mereka jatuh dalam kontradiksi yang hebat, yaitu melakukan amalan yang menafikan keimanan, yaitu berhukum dengan taghut, ridha dan menginginkan yang demikian itu. وذلك في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Itu dalam firman Allah di surat An-Nisa 60 ini. Alam tara ila alladziina yaz'umun, tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang menyangka, mendakwakan, mengklaim bahwa mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Dan mereka juga mengklaim beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, Injil, Taurat. Tapi pada kenyataannya, secara faktualnya, yuriduna an yatahakamu ila taghut, mereka justru ingin hendak berhukum kepada hukum taghut, hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala, padahal sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur kepadanya. Dan syaitan hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa bihadhihi an-nusus as-samawiyyah allati dzakarna yadhharu ghayat adh-dhuhur anna alladhina yattabi'una al-qawanin al-wad'iyyah allati shara'aha asy-syaitanu 'ala alsinati awliya'ihi mukhalifatan lima syara'ahu Allah jalla wa 'ala 'ala alsinati rusulihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yashukku fi kufrihim wa syirkihim illa man tamasallahu basiratahu wa a'mahu an-nuril wahyi mithlihim. Di sini Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah kemudian berkata, maka dengan nas-nas dalil-dalil samawi ini yang telah kami paparkan, tampak dengan sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya bahwasanya mereka-mereka yang berittiba, mengikuti hukum-hukum konstitusi, undang-undang dasar yang telah disyariatkan, ditetapkan, dirancang oleh para syaitan melalui lisan-lisan wali-walinya, wakil-wakilnya dari manusia-manusia fasik, melalui badan legislatif, melalui parlemen-parlemen, yang itu semua menyelisih apa yang telah Allah syariatkan di atas lisan para rasulnya. Maka berdasarkan dalil-dalil yang ada, tidaklah meragukan kekufuran mereka dan kesyirikan mereka itu kecuali orang yang telah dihapuskan oleh Allah basirahnya, tidak lagi bisa mengenali kebenaran maupun kesesatan, kecuali apa yang sesuai dengan selera hawa nafsunya. Dan Allah butakan dari cahaya wahyu, semisal mereka, semisal mereka orang-orang yang meragukan kekufuran, para musyarri'in atau para al-mutahakimin ila al-musyarri' atau para al-mutahakim ila taghut. Tidaklah meragukan yang demikian kecuali semisal dengan mereka.
Nah, taib, kita cukupkan bahasan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.